selamat siang semuanya yang sudah makan siang dong ya pastinya ya. Sudah siap di depan layar kaca Anda dan sudah siap untuk bersama saya Kak Rose di acara Rumpi Jauh Secret Bar. Hari ini ditemani oleh Dani di pojok sana. Kita kompak hari ini ya. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu untuk memulai episode kali ini untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, lagi menjadi highlight kita, menjadi sorotan netizen juga. Menuai banyak komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang kita soroti kali ini dari dunia maya yaitu dari postingannya Via Valen ya. Via Valen ini kayaknya beberapa postingannya gitu kayak mengarah kayak seperti curhatan kita curiganya ya. Ini dari instastory-nya kemarin dia posting ini terus kemudian dia tulis tidak terluka dan tidak berdarah bukan berarti baik-baik saja. Hati-hati ya semuanya KDRT fisik ataupun KDRT verbal sama-sama bentuk pelanggaran hukum dan itu bisa dilaporkan. Biasanya pelakunya playing victim dan manipulatif supaya korban ketakutan sehingga tidak berdaya. Yuk ciwi-ciwi dan para ibu-ibu lebih aware lagi kalau situasi ini sedang terjadi dilakukan, jangan dipendam sendiri katanya gitu. Ya kalau cuma satu doang sih postingan ya udahlah ya. Mungkin dia lagi nggak tahu lagi, mungkin lagi kepikiran itu kali ya. Tapi kemudian ada beberapa yang dia repost juga stock-shootnya terutama di Instagram TikToknya. Beberapa hal yang dia repost. Salah satunya adalah konten seperti ini ya. Ini repostan kan ya, bukan dia yang posting kan ya. Dia bilang, tidak munafik, saya iri pada perempuan yang dicintai begitu hebat oleh lelakinya. Saya iri pada perempuan yang kehadirannya begitu dihargai oleh lelakinya. Saya iri pada perempuan yang selalu diusahakan kemauannya karena saya tidak pernah seberuntung itu. Ini yang dia repost. Ada lagi yang dia repost. Laki-laki itu makhluk logika, kalau kamu yang benar dia mau dan kamu adalah tipe wanitanya, dia akan mengusahakan apapun untukmu. Effortnya nggak main-main dan nggak mungkin memperlakukanmu seenaknya. Oke, ini yang dia repost ya. Ada lagi yang di repost nggak sih? Nih, ada lagi nih postingan konten lagi yang di repost. Apa yang membuatmu akhirnya memilih untuk melepaskan? Tanda tanya gitu. Ini jadi khawatir ya, ada apa sih Via Valen kan? Dia baru menikah tahun 2022 ya. Baru punya anak juga kan? Anaknya lahir kapan? Tahun ini ya? Oke. Nah ini terus kalau kita lihat kan Via Valen juga baru ulang tahun 1 Oktober kemarin. Kalau tahun lalu ada ucapan suaminya di Instagramnya posting ya kan selamat ulang tahun nih. Happy birthday to my beloved wife, you are the woman who makes our family so strong, happy birthday. Ini baru setahun menikah ya kan. Tapi tahun ini nggak ada tuh khusus postingan di Instagram suaminya. Ini sih bukan berarti apa-apa juga ya. Nggak posting di Instagram kan bukan berarti nggak mengucapkan di kehidupan nyata ya kan. Tapi karena ada pembandingnya tahun lalu jadi orang jadi kok nggak ada sih gitu ya. Tapi di Instagramnya Via Valen masih ada kok foto-foto kebersamaannya. Mungkin nggak tahu dia ada apa ya. Tapi komentar netizen coba kita baca berikut ini komentar netizennya. Mungkin dia baby blues katanya gitu. Yang berikutnya bisa jadi ya. Masa Via mau cerai juga sih katanya gitu. Yang berikutnya kalau aku jadi Kak Via udah cerai aja deh capek. Astaga. Aku sampai speechless ya, masa cuman gara-gara apa kita juga nggak tahu ya kan dia main-main. Kalau aku jadi kayak Kak Via, emang Kak Via kenapa gitu kan? Kalau aku jadi Kak Via, emang Kak Via kenapa? Ini kayak tetangganya kenal banget ya. Yang berikutnya, itu bukan soal rumah tangganya sih kayaknya semoga aja ya kan repost ya. Yang berikut, cintanya nggak imbang ya, ceweknya cinta banget, lakinya cinta aja. Yang berikutnya ada lagi. Makanya hidup tuh jangan suka membandingkan sama kehidupan orang lain ya kan. Stres tau gak? Betul gak sih Daniel? Ya kan karena ada suami-suami yang emang bentuk perhatiannya tuh nggak kayak gitu yang biasa aja yang gitu doang ada ya kan. Tapi dia setia ya kan. Tapi bulanannya dia terus ada ya kan. Itu ada juga yang mesra banget gitu yang memberi perhatian. Tapi dia juga suka chattingan sama cewek lain ada yang begitu ya kan. Jadi gak usah banding-bandingin hidup kita sama orang lain, stres ya, fokus aja sama diri kita sendiri. Gitu kalau menurut aku sih ya. Ya, tapi bukan berkaitan sama Via Valen itu menurut aku aja. Ya gitu gak sih Pak Ustadz? Kita lihat dulu profilnya Pak Ustadz Maulana berikut ini. Kabar meninggalnya Marissa Haque pada 2 Oktober kemarin masih meninggalkan duka bagi keluarga dan kerabat. Beberapa public figure seperti Vina Panduwinata, Rano Karno, dan Yovie Widianto tampak hadir di rumah duka hingga kolom komentar Instagram Marissa dipenuhi ucapan bela sungkawa dari mahasiswa dan dosen yang pernah ditemuinya. Pada 28 September kemarin, saat mendiang Marissa menjadi pembicara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ia sempat mengatakan tentang keutamaan berbagi ilmu dan mengatakan meninggal tidak harus menunggu tua.
Dalam sebuah wawancara lama bersama sang suami, Marissa mengatakan agar dirinya meninggal lebih dulu karena mengaku tidak tahu cara mengurus rumah, dan sang suami Ikang Fauzi saat berada di pemakaman mengaku beruntung menjadi suami Marissa. Bagaimana pandangan Ustadz Maulana untuk seorang muslim menguatkan diri dalam duka? Dan seperti apa nasihat Ustadz Maulana kepada Ikang Fauzi yang sama-sama ditinggal sang istri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan Pak Ustadz Maulana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita menghadirkan Pak Ustadz hari ini karena kita ingin belajar banyak ya. Ada banyak kejadian yang mungkin kita lihat, kita belajar dari apa yang terjadi di luar sana gitu, yang menjadi pembelajaran, yang semoga juga bisa menjadi pembelajaran buat hidup kita gitu. Berita kemarin almarhumah Marissa meninggal gitu, sedang membaca Quran, mendadak sekali. Itu kan seolah mengingatkan kita bahwa ya kita juga nggak pernah tahu gitu kapan waktu kita di dunia ini berakhir gitu ya. Ini ada artikelnya, Marissa sedang baca Al-Quran sebelum meninggal dunia. Ya, dan kita lihat juga ini seperti apa juga kita menyaksikan betapa terpukulnya sang suami Ikang Fauzi yang sudah hampir 40 tahun menikah. Ya, Masya Allah, ini sampai kata-katanya itu yang kemudian banyak jadi viral bahwa ya my love gitu, cinta gitu. Sudah seusia ini cintanya karena Allah. Ya harus ikhlas, tapi ya namanya manusia kita ya kan susah pastinya untuk bisa melepaskan kesedihan karena ditinggal orang terkasih. Kita lihat seperti apa sih kesedihan Ikang Fauzi berikut ini. Masya Allah, aku beruntung ya Allah bisa menjadi suami. Ya Allah, dia wanita yang hebat, kuat. Ini harus barang ya, kami memanggil love. Love. Marissa, love, I love you. Forever. Forever. Tapi cinta kita untuk seusia gini udah cinta karena Allah. Karena saya pernah juga mengalami ya. Yang jelas perempuan itu akan masuk surga seorang istri jikalau meninggal lebih dahulu daripada suaminya. Dikala suami itu ikhlas padanya. Innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal itu tergantung dari endingnya, akhirnya. Dua manusia tidak akan mencium baunya surga. Saya ulangi, siapa itu? Anak yang durhaka dan istri yang durhaka. Tapi pada dasarnya kebalikannya, seorang istri akan masuk surga jikalau suaminya ikhlas. Kalau suaminya berkata, tidak ada dosamu, engkau masuk surga lah. Maka seorang istri berusahalah untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Bagaimanapun caranya, usahakan dapat ridho dari suaminya. Maka seorang wanita yang mendapatkan maaf, ridho dari suami, akan dibukakan pintu surga di mana saja dia mau masuk. Saya terus terang kagum seorang Ikang Fauzi mengucapkan kata-kata itu pertanda pintu surga terbuka buat Mbak Marissa. Yang mana beliau adalah ustul hatimah. Baca Quran itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi menghatamkan Quran itu pahalanya 70 ya. 70.000 malaikat mendoakan. Menghatamkan Quran. 70.000 malaikat mendoakan. Maka usahakanlah kita hatam Quran, baca Quran. Bersama dengan Quran, orang-orang bersama dengan Al-Quran, itu yakinlah orang itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Satu hal lagi, seorang itu mendapatkan keberkahan dari Quran itu sendiri. Karena Quran jadi syafaat, penerang nanti ketika berpulang ke rahmatullah. Maka ketika orang berada di majelis Quran, akan mendapatkan satu, jalan ke surga. Mendapatkan ketenangan, pahala jihad, kemudian pahala sholat, kemudian terakhir
bagaimana bisa mendapatkan jariahnya dari atas apa yang dilakukan. Mama Risa ini meninggalkan ilmu jariah, sedekah. Jadi ilmu jariah, sedekah jariah. Karena amal itu kan ada 3. Ada amal soleh, ada amal ibadah, dan ada amal jariah. Yang ditinggalkan oleh Mbak Marisa ini adalah amal jariah. Apa itu? Ada anak yang ditinggalkan, yang mendoakan. Kemudian yang kedua, ada ilmu yang ditinggalkan. Karena beliau adalah seorang guru. Seorang guru dan banyak kebaikannya dan mengajarkan banyak ilmu. Dan ketika ilmu itu dilanjutkan oleh anak-anaknya, karena beliau adalah pakar ekonomi, ngajarin ekonomi, kemudian diterapkan nanti di masyarakat, maka almarhumah Marisa dapat pahala jariah. Masya Allah. Ya. Nah ini kan juga ya ada, kan banyak sekali sebetulnya yang disarankan kita melakukan ibadah ini, doa ini, baca surat ini sebelum tidur gitu ya. Betul. Karena Surah Al-Muluk sebelum tidur supaya tidak disiksa di kubur. Ini kan Masya Allah ya, ini betul-betul menjadi sebuah seperti apa ya, kita ditunjukkan, diingatkan lagi bahwa ya dalam tidur pun kita bisa ya tidak bangun lagi di dunia yang fana ini gitu. Karena Allah dikatakan bisa panggil pulang. Ada mati itu, tidur itu bersaudara dengan mati. Maka tadi hadis yang diambil, dikutip yang sepotong, innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal itu tergantung dari endingnya. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan ngaji, maka sepanjang sampai tidurnya sampai dibangkitkan nanti di hari kemudian, itu pahala ngaji. Itu. Dia dalam keadaan ada wudhu meninggal, berarti selama itu ada pahala. Makanya orang sholat lalu meninggal, maka sepanjang meninggalnya sampai dibangkitkannya, itu pahala sholat. Ini luar biasa. Mama Risa ini syahid. Husnul Khatimah. Meninggal dalam ibaratnya pangkuan dari suaminya, dekat dari suaminya, ridho dari suaminya, digotong oleh suaminya, terus turun lagi suaminya ke bawah. Ini luar biasa. Ya. Pak Ustadz, tapi sebagai manusia kan memang ya nggak mudah ya. Nggak mudah. Kita untuk tidak bersedih, betul-betul ikhlas gitu. Pasti ada momen-momen di mana kita teringat gitu. Pak Ustadz juga bahkan pernah bercerita sampai nggak pulang ke rumah lihat barang-barang sampai sekarang gitu, karena ya pasti sedih juga gitu. Ada nggak sih Pak Ustadz apa yang perlu dilakukan kita yang masih hidup ini gitu ya, supaya itu hati kita lebih ringan ketika menghadapi kehilangan orang terkasih? Gini, kalau Mas Ikan kan alhamdulillah anaknya udah gede. Kalau saya kan masih kecil-kecil. Jadi betul-betul bagaimana membawa anak itu dalam suasana semangat. Kalau Mas Ikan kan enak. Ada 4 tahap ya. Ketika manusia diuji ada 4 tahapan. Marah atau digambarkan dalam bentuk sedih. Cuma yang dijaga mulut. Jangan sampai meratap. Sampai melawan takdir. Karena kematian itu kan kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kematiannya. Maka rubah menjadi sabar. Sabar itu ista'inu bis sabri was salat. Minta tolong lewat kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Maka ketika orang sabar itu dekat dengan Allah. Beritahukan berita gembira kepada orang yang sabar. Yang mana itu? Yang mengembalikan tadi bagus. Kembalikan kepada Allah. Cinta, kata cintanya, cinta seusianya kan bukan cinta biasa lagi, tapi cinta yang luar biasa. Cinta, kasih dan sayang. Kalau seusia Mas Ikan dan Mbak Ica ya. Jadi marah, sabar, sedih, sabar, ridho. Nah ini. Kalau dengar kata-kata Mas Ikan, itu sudah masuk pada tahap keridoan. Ngantar itu pada tahap ridho. Sampai turun ke kuburan itu tahap ridho. Orang meninggal itu paling senangnya jika orang yang dikasihinya ia mengantarkannya. Dan terakhir, apa itu? Bersyukur akan keadaan. Dari sinilah timbul cerita-cerita baiknya almarhumah. Itu bagian daripada bentuk kesyukuran. Alhamdulillah almarhumah itu begini. Jadi tahapan ini yang sudah masuk. Jadi sampai diadakan acara kumpul ngaji dan sebagainya, takziah itu.
Ya, Mas Ika kan juga dalam statementnya yang kita lihat bersama juga mengucapkan bersyukur karena almarhumah lah yang dipilih Allah menjadi pasangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mendampingi kehidupan pernikahan mereka selama hampir 40 tahun. 40 tahun. Hingga Allah memanggil kembali Mbak Ica almarhumah. Nah, ini juga ada kemarin yang juga sempat menjadi sorotan adalah di beberapa kesempatan almarhumah ini seringkali mengucapkan kita sebagai manusia gitu ya harus terus bermanfaat sampai ajal menjemput. Ini beberapa kali itu tidak apa sih kata-katanya itu seperti tidak ada rasa takut ketika mengucapkan kita setelah lagi nunggu waktu meninggal gitu. Ya, kita lihat seperti apa sih cuplikan saat terakhir almarhumah mengajar berikut ini. Sebagai Masya Ini Allah. tanda-tandanya seorang hamba yang betul-betul sudah ikhlas menjadi hamba Allah bahwa sudah tahu bahwa setiap saat kita bisa meninggal. Iya, jadi gini, kematian itu tidak melihat usia, karena mati itu memiliki 4 nama. Mati, wafat, ajal, rojiun. Mati itu dicabut prosesnya. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami proses kematian, pencabutan nyawa. Dan ini dengan cepatnya, mungkin orang berkata secara tiba-tiba, itu caranya Allah untuk memuliakan seseorang. Ada orang dengan duduk, tiba-tiba meninggal dunia. Itu caranya Allah. Membuat orang yang meninggal itu tidak merasakan sulitnya kematian. Sulit sakitnya sakaratul maut. Seandainya orang tahu bagaimana sakitnya sakaratul maut itu, bagaikan orang yang dicabut kulit dari tubuhnya. Dari dagingnya. Begitu sakitnya. Kemudian yang kedua, ajalnya. Wafat. Wafat itu tugasnya selesai. Karena wafat itu bermakna sempurna. Waktu kita ditiupkan roh kita di perut ibu, itu dimasukkanlah rohnya, usianya berapa, rezekinya, jodohnya, baik buruknya. Maka usia itu sudah dimasukkan 62 tahun. Maka beliau jalanilah Mbak Ica sampai 62 tahun. Maka itulah yang disebut dengan wafat. Sempurna, udah selesai tugas. Kemudian apa lagi yang ketiga? Yang ketiga adalah ajal. Ajal artinya batasnya. Udah tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maka ingatlah, yang dicabut itu yang tertutup adalah usianya. Tutup usia, tapi umur belum. Umur itu kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan beliau lah bermunculan. Bagaimana cara beliau ngajar. Terus ilmu-ilmu apa yang disampaikan dari kata-katanya. Ini kan luar biasa, luar biasa. Dan yang terakhir, itu tadi kata-katanya waktu membawakan materi. Kembali ke rumah, kembali ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka yang keempat adalah rajiun, kembali ke rahmatullah. Karena pada rasanya kita ini makhluk surga. Manusia itu makhluk surga dan akan kembali ke surga. Akan kembali ke surga. Jadi insya Allah karena nenek moyang kita Nabi Adam akan keluar dari surga, kemudian nanti anak cucunya akan berusaha untuk kembali ke surga. Proses inilah akan kita jalani dengan mati, kuburan, kebangkitan pada masar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Di ujung titian siratal mustaqim itu adalah surga. Pak Ustadz, apakah ini yang menjadi pertanyaan? Ini kan kalau dilihat beberapa wawancara gitu, orang jadi menduga apakah almarhumah ini sebetulnya sudah ada firasat bahwa itu apakah kita semua juga akan seperti itu? Tanda kematian itu ada dari 3 tahunnya, makanya tidak terlalu banyak, setahunnya, kemudian 100 harinya. 100 harinya itu sudah ada pola, sesudah asar itu udah ada getaran di perutnya, 40 hari, kemudian 7 harinya. Kemudian paling gampang itu kalau tinggal beberapa hari, waktu itu saya kan meninggal saya bilang, waktu subuh saya lihat kayaknya isi saya sampai jam 5 sore. Ini benar kan? Jadi ada tanda-tanda, ada di sini dahi, kemudian gosok kulitnya. Jadi kalau kita busuk orang sakit kan digosok. Kalau masih bunyi aman, aman. Aman. Kemudian air keringat, air mata kalau masih lengket
atau asin, itu masih ada zat garamnya. Kemudian terakhir, lidah dinaikkan ke langit-langit. Kalau masih geli, aman. Kameramen, aman. Ya, geli. Kalau masih geli, aman. Puncak terakhirnya ini, kuping menurun. Melayu, itu tinggal sehari. Kemudian ini hidung agak bengkok sedikit, jatuh. Itu. Tapi yang mau Aman. meninggal sendiri bisa merasakan apa gitu selain tadi tanda-tanda fisik? Ada. Orang yang meninggal itu ada firasat-firasat baik. Karena gini, jikalau Allah mengundang hambanya, pasti dikasih surat. Firasat orang beriman itu tembus karena menggunakan cahaya ilahi. Cuma kita yang jarang untuk memaknai. Waktu saya ditelepon sama kakak, Dek pulang cepat ya, kamu itu sudah dilihat. Katanya udah pulang, padahal saya masih ada di Medan. Waktu jelang meninggalnya istri saya, pulang ya jangan mampir-mampir ya. Ya aku dari Medan Jakarta langsung ambil pesawat ke Makassar. Dan kalau sampai di Makassar jangan mampir-mampir ke pesantren ya, langsung ke rumah sakit. Karena kenapa? Sudah teriak-teriak kalau kamu ada di depan sana. Masa dalam hati saya itu adalah malaikat maut yang dilihat. Artinya apa? Sudah ada tanda-tandanya sebenarnya. Bahwa sudah ada yang jemputnya. Baik, kita sekarang buka pertanyaan nih dari beberapa netizen yang ingin tahu ya. Kita lihat yang pertama. Pak Ustadz, jam paling baik untuk menguburkan jenazah itu kapan Pak? Dan bagaimana kalau cuaca lagi hujan badai seharian? Gitu. Oke. Bedakan mayat sama jenazah ya. Mayat sama jenazah itu beda. Kalau mayat itu belum diapa-apain. Kalau jenazah akan berada pada 4 posisi. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. 4 ini. Maka kalau memang mayat itu menunggu jam berapa, jangan langsung dimandikan dulu. Kalaupun dimandikan bukan pada posisi memandikan, cuma membersihkan kotoran. Contoh di rumah sakit, bersihkan dulu alat-alatnya, dibersihin. Kemudian nanti sampai di rumah biasa kalau mayatnya nginap, tapi tidak pakai mandi syarat yang jenazah itu belum. Sampai pakai kain-kapan belum. Kalau sudah tentu jam berapa, kalau mau ditanya kapan bagusnya, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Sebenarnya ada 3 waktu sebenarnya. Kalau masalah waktu lebih cepat lebih bagus, itu aja. Itu aja ya. Jadi karena kalau saya katakan ini kan di Indonesia beda dengan negara Arab atau tidak semua orang baca kitabnya bahwa sebenarnya waktu aurat jangan. Ada waktu aurat. Apa itu waktu aurat? Waktu aurat itu waktu tidak boleh harus mengetuk pintu di dalam surah An-Nur ya. Apa itu? Sebelum subuh tidak boleh menguburkan orang yang mati sebelum subuh. Kemudian tidak boleh menguburkan sesudah duhur. Waktu aurat itu. Kemudian waktu aurat tapi kalaupun ada yang dikuburkan di waktu itu tidak ada masalah. Sesudah Isya. Sebelum subuh, sesudah duhur, sesudah Isya. Kalau mau pagi atau sesudah asar. Tapi ya lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Karena kasihan jenazahnya menanti untuk segera untuk menyelesaikan. Baik Pak Ustadz, nanti kita ngobrol lagi sama Pak Ustadz. Terima kasih untuk penjelasannya. Insya Allah ini semua penjelasannya bermanfaat, menjadi pengingat buat kita semua yang masih hidup gitu ya. Bahwa niscaya kita pasti akan pulang ke sang pemilik. Nah tapi ya bagaimana cara kita mempersiapkan di dunia ini, tadi amal-amal yang kita kerjakan selama hidup. Baik. Yang berikut ada Ersa Mayori dan Novita Enji yang udah berteman dari sejak berapa puluh tahun yang lalu ya. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ersa Mayori, presenter dan model kelahiran 1979 ini mengawali karirnya dengan menjuarai Gadis Sampul pada 1993 dan pernah memandu acara musik hingga membawakan acara infotainment. Ersa yang menikah dengan Otto Jauhari pada 2003 dan dikaruniai 2 anak ini kerap memposting video bersama teman-temannya, salah satunya Novita Enji. Novita Enji, presenter dan model kelahiran 1975 yang mengawali karirnya menjadi finalis Gadis Sampul pada 1992 ini menikah dengan Sabto Haryo Rajasa pada 2001 lalu dan dikaruniai 2 anak.
Pertemanan keduanya yang sudah terjalin sejak mengikuti ajang Gadis Sampul ini, suami dan anak-anak mereka juga ikut bersahabat. Selain itu, keduanya juga memiliki pertemanan bersama Lulu Tobing dan Cut Tari yang juga jebolan model di ajang yang sama dan kerap membuat video lucu saat tengah berkumpul hingga persahabatannya kerap dipuji netizen. Apa yang membuat persahabatan Ersa Mayori dan Novita NG awet? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ersa Mayori dan Novita NG. Hai. Aku kalau ceria banget ya gitu. Tamu-tamunya mereka kayaknya aku ngomongnya sedikit aja deh, karena mereka kan juga presenter udah biasa ya. Kita pendiam kok. Sekarang kita pendiam. Kita pendiam, apalagi kalau tidur. Iya. Nih postingan kemarin ya, kalian posting Ersa, Cut Tari, ada Novita dan juga ada Lulu. Yes. Ya, di kalau ini gadis sampul hits di zamannya ya kan. Ketahuan angkatannya Kak ya. Sama gitu. Iya, angkatan soalnya. Mereka bilang udah berteman selama puluhan tahun ya. Kan kalian katanya mulai akrab itu tahun 2000-an gitu ya. Padahal kalian angkatannya beda kan gadis. Enggak tahun 2000-an. Dari zaman gadis. Iya. Jadi kita tuh punya 90-an. Yes. Sebelum Masehi. Jadi kita punya cerita kalau gini, kalau yang duluan tuh sebenarnya Gadis Sampul tuh Tari 91. Aku sama Lulu seangkatan 92. Aku 93. Terus kita punya cerita kebersamaan yang udah pernah bareng-bareng kayak zaman dulu kita kan sering acara majalah Gadis, aku pernah roommate-an sama dia yang kita di Bandung. Pada sampai acara-acara itu ya. Karena kan Gadis tuh kalau bikin pemotretan atau misalnya ada event, kan lintas antar Gadis Sampul, jadi kita saling kenal satu sama lain. Walaupun beda angkatan Gadis Sampulnya. Jadi kita emang dulu tuh pasti suka ketemu di masa-masa masih muda belia ya kan ya. Terus emang kan Tari sama Eca juga barengan, dibawain acara bareng. Terus udah gitu aku sama Eca kita juga barengan di setelah punya anak kita jadi main bareng gitu. Terus anak kita berdua roommate-an kan sekarang di Bandung. Selalu bertemu gitu ya. Di setiap fase kehidupan tuh ada aja irisannya gitu. Kita bingung kan kalau misalnya angkatan beda angkatan gitu, kalian tuh gak ada senioritas gitu yang kayak dia anak angkatan 91. Enggak ada ya. Gitu, gak ada. Sama sekali enggak ada sama sekali. Asik ya kita? Asik ya bener-bener. Iya baru nggak ya? Baru nggak ada. Karena memang dulu tuh gitu, apalagi kayak aku sama Tari. Dari dulu tuh udah sering banget dibilang mirip. Jadi sering banget tuh foto edisi kembar, kita pernah iklan bareng gitu. Jadi nggak ngerasa kalau ini beda angkatan, jadi main aja gitu. Oke, nah ini kan ini tadi masih mau nanyain Langlen, kita mau biar mereka berdua, tapi kita Kakak ada contekan Kak. Katanya nggak boleh lanjut ngobrol Kak. Ngomongin teman-temannya yang lain juga ya, di antara mereka berempat yang difoto itu, siapa di antara kalian berempat yang paling setelah berikut ini? Tapi Rufino.